Halo, sekarang kita akan masuk ke segmen kedua dari perkuliahan. Pada segmen kedua ini, kita akan membahas tentang SDG nomor 15 terkait dengan kehidupan di daratan. SDG nomor 15 memiliki fokus untuk melindungi, memulihkan, dan mendukung penggunaan yang berkelanjutan terhadap ekosistem daratan, mengelola hutan, memerangi desertifikasi atau penggurunan, dan menghambat dan membalikan degradasi tanah dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Di sini saya sudah meng-highlight beberapa hal yang penting terkait dengan SDG 15. Yang pertama adalah ekosistem daratan, kedua adalah hutan, yang ketiga adalah desertifikasi atau penggurunan, yang keempat adalah degradasi tanah, dan yang terakhir adalah keanekaragaman hayati. Goal ini dijelaskan menjadi lebih detail pada target-target sumber SDG. Yang pertama, target pertama memiliki fokus pada ekosistem terestrial, di mana ekosistem terestrial ini didefinisikan adalah ekosistem terkait air daratan yang di dalamnya terkait dengan air daratan, hutan, rawa, pegunungan, dan daratan. Lalu SDG target nomor 2 memiliki fokus pada hutan. Dengan salah satu langkah yang ingin dilakukan adalah menghambat deforestasi, merestorasi hutan yang terdegradasi, dan meningkatkan aforestasi dan reforestasi secara global. Jadi pada dasarnya fokus target SDG yang kedua ini adalah bagaimana kita bisa mengembalikan fungsi hutan dan menghambat perubahan hutan menjadi fungsi yang lain. Aspek nomor 3 terkait dengan desertifikasi, yaitu perubahan fungsi lahan menjadi gurun. Jadi pada dasarnya kondisi saat ini adalah degradasi lahan seperti desertifikasi atau deforestasi lebih banyak karena campur tangan umat manusia. Jadi fokusnya pada nomor 3 ini adalah bagaimana supaya desertifikasi ini, perubahan lahan menjadi gurun ini, terdegradasi secara netral, bukan karena campur tangan manusia. Target nomor 4 fokus pada ekosistem pegunungan dan bagaimana ekosistem pegunungan mampu memberikan manfaat bagi pengembangan berkelanjutan. Lalu aspek nomor 5, target nomor 5 fokusnya pada degradasi natural habitat dan menghambat hilangnya keanekaragaman hayati. Jadi pada dasarnya isu yang ingin diangkat di sini adalah keanekaragaman hayati, di mana sudah mulai ada kepunahan bagi spesies, baik itu tanaman atau hewan. Jadi pada dasarnya ini fokusnya adalah bagaimana kita memerangi kepunahan spesies dan menjaga keanekaragaman hayati. Nomor 6, fokus pada sumber-sumber genetika. Pada saat ini sumber genetika adalah merupakan aset yang sangat berharga dan digunakan untuk mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Pada dasarnya target ini memfokuskan pada pembagian keuntungan yang adil dan setara dari pemanfaatan sumber daya, sumber alam, dan sumber-sumber genetika. Dan ini adalah kesepakatan internasional. Lalu dari target-target tadi sebenarnya ada target yang sifatnya teknis. Yang pertama adalah terkait perburuan dan penjualan spesies flora dan fauna. Lalu yang selanjutnya adalah terkait dengan invasi spesies asing dan mengintegrasikan nilai ekosistem dan keanekaragaman hayati ke dalam perencanaan nasional dan lokal. Target yang terakhir ini fokusnya adalah bagaimana keanekaragaman hayati itu masuk ke dalam aturan dan perencanaan nasional, bukan usaha yang dilakukan secara sporadis, tapi harus direncanakan secara global dan nasional. Lalu yang selanjutnya adalah bagaimana kita bisa memobilisasi sumber daya finansial dari segala sumber untuk melakukan konservasi. Jadi pada dasarnya di sini ada fungsi di mana negara-negara yang memiliki kemampuan lebih, sumber daya finansialnya digeser dari negara-negara yang memiliki kemampuan lebih untuk ke negara-negara yang melakukan konservasi dengan cara memobilisasi keuangan. Lalu yang harus dilakukan dalam mobilisasi lagi adalah sumber daya untuk semua level untuk mendanai pengelolaan hutan yang berkelanjutan. Jadi temanya sama. Yang pertama adalah bagaimana kita memobilisasi sumber daya finansial, lalu
Yang kedua, bagaimana kita memobilisasi sumber daya yang signifikan. Kalau yang pertama terkait finansial, yang kedua adalah sumber daya yang lain. Lalu yang terakhir di sini, pada slide ini adalah memperbanyak dukungan global untuk upaya-upaya memerangi perburuan dan penjualan spesies dilindungi, termasuk meningkatkan kapasitas masyarakat lokal untuk mendapatkan kesempatan kesejahteraan yang berkelanjutan. Yang di-highlight di sini adalah dukungan global, usaha-usahanya untuk memerangi perburuan, penjualan spesies dan dilindungi, dan pada dasarnya adalah untuk meningkatkan keanekaragaman hayati. Sekian materi untuk segmen kedua. Terima kasih atas perhatiannya. Sampai jumpa di segmen selanjutnya.